Yuk, bro Dit. Oke, halo semuanya. Buka nih. Oke, siapa yang mau buka nih? Gue aja deh. Silakan. Ya, Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri Maulana. Saya dari kelas IF20B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang USB dan HDMI dengan rekan saya Muhammad Hafiz Alatar. Nah, untuk udah ada ya. Oh, untuk pertama USB. yaitu materi USB. Jadi secara definisi, USB itu secara akronim merupakan singkatan dari Universal Serial Bus. Nah, untuk di Indonesia secara resmi disebut USB dengan mengabaikan kepanjangannya. USB bisa didefinisikan sebagai sebuah perangkat konektor yang memiliki peranan untuk penghubung maupun menghubungkan komputer dengan perangkat lain. Dan menurut wikipedia.com, USB sendiri itu didefinisikan sebagai standar bus serial yang memiliki fungsi tidak hanya perangkat penghubung komputer, melainkan juga pada konsol game, ponsel, dan PDA atau Personal Digital Assistant. Untuk si USB sendiri biasanya udah tadi ya dijelaskan di definisi tadi secara garis besar fungsi USB sendiri itu adalah perangkat penghubung komputer dengan perangkat eksternal lainnya. Akan tetapi ada banyak sebenarnya fungsi USB itu sendiri. Di antaranya itu memudahkan untuk instalasi sistem operasi. Nah, kenapa sistem operasi? Mungkin kita pernah mendengar dengan istilah instalasi bootable, di mana instalasi sistem operasi maupun itu Windows, Linux maupun macOS bisa menggunakan USB seperti flash disk. Nah, sebelumnya selain menggunakan USB ada juga CD-ROM. Akan tetapi CD-ROM itu karena sekarang banyak keluaran laptop yang sekarang itu udah tidak tersedia untuk CD-ROM. Ada juga bisa menggunakan HDD atau SSD eksternal, akan tetapi akan memakan biaya yang lebih besar ketimbang kita menggunakan USB atau flash disk yang lebih fleksibel dan harganya juga cukup terjangkau. Lalu menghubungkan perangkat komputer dengan semua perangkat eksternal. Maksudnya yaitu bisa menghubungkan peripheral lainnya seperti keyboard, mouse, maupun audio. Kayak banyak lah ya intinya. Lalu mampu menjadikan komputer kita sebagai host. Nah, di sini komputer kita tidak hanya menghubungkan perangkat eksternal saja, melainkan menghubungkan beberapa komputer lainnya dan dapat terhubung dengan komputer sebanyak 127 sekaligus menggunakan USB hub namanya. Nah, untuk istilah yang USB itu sendiri, ada port. Port itu merupakan istilah yang merujuk pada tempat untuk input maupun output pada kabel komputer. Lalu ada peripheral tadi yang sudah saya jelaskan, merujuk pada perangkat atau perlengkapan komputer. Lalu ada USB hub juga untuk alat yang kita gunakan untuk menghubungkan atau memperkuat sinyal komputer melalui media kabel. Lalu ada plug and fly, istilah untuk mewakili hal yang bisa langsung kita kenali. Nah, untuk plug and fly ini biasanya terdapat di USB flash disk ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menginstal sebuah webcam eksternal pada komputer maupun laptop kita, itu tinggal memasukkan ke port USB tanpa harus menginstal driver uh, atau mendownload driver dari webcam tersebut. Lalu juga ada flash disk sebagai alat utama untuk penyimpanan data dengan teknologi USB. Nah, kalau kita buka cara lengkap dari kabel USB itu, ada beberapa kabel. Di antaranya yaitu ada warna kabel merah, putih, hitam, dan juga hijau. Untuk merah dan juga hitam itu merepresentasikan sebagai arus listrik ataupun power dari uh, USB itu tersebut. Lalu ada putih dan juga hijau. Untuk
putih merepresentasikan sebagai transfer data maupun menerima data untuk putih dan hijau ini sendiri ya. Nah, untuk jenis-jenis USB sendiri yaitu ada konektor USB Type A atau Type A USB connector. Untuk USB tipe ini itu biasa kita gunakan untuk perangkat komputer ya, untuk port pada komputer. Lalu ada konektor USB Type B. Nah, biasanya konektor ini biasa digunakan pada port scanner maupun printer dan bentuknya juga berbeda dari USB Type A. Lalu ada konektor mini USB dan juga micro. Untuk kedua tipe konektor ini biasanya terdapat pada sebuah ponsel dan juga ada USB Type-C. Biasanya digunakan juga ada juga yang ponsel juga bisa menggunakan Type-C ini. Untuk gambarnya seperti ini sih. Nah, untuk kelebihan USB sendiri ya. Jadi USB itu memiliki kecepatan yang tinggi. Nah, untuk kecepatan USB itu biasanya sekitar 64 byte untuk sekali transfer. Lalu fleksibilitas dalam penggunaannya. Jadi ya banyak sekali untuk port USB yang bisa kita gunakan dan juga ya fleksibel dalam penggunaannya. Lalu juga memiliki pasar yang luas. Jadi siapa sih yang nggak tahu USB itu? Pasti semuanya tahu lah ya port. Walaupun mungkin belum tahu istilahnya atau gimana. Jadi banyak sekali bisa kita lihat untuk USB itu. Nah, untuk kelemahan USB sendiri, biasanya panjang USB itu hanya sebatas 5 meter saja. Jadi semakin panjang kabel USB, itu semakin lambat kecepatannya. Mungkin bisa kita akali dengan USB hub, dengan menghubungkan lebih dari 30 meter. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Hafiz Al-Atar. Mohon maaf Mas, masih di on off mic. Ya, sudah terdengar ya? Sudah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang HDMI. Silakan slide-nya. Ya, di sini ada definisi tentang HDMI. HDMI itu adalah singkatan ya dari High Definition Multimedia Interface, ya kan? HDMI tersebut adalah teknologi multimedia yang digunakan sebagai konektor untuk mentransfer audio dan video berdefinisi tinggi atau high definition dari satu perangkat ke perangkat lain melalui kabel yang tunggal. HDMI juga merupakan teknologi yang mampu untuk meningkatkan kemampuan multimedia menjadi lebih canggih dan memiliki fungsional tinggi dibandingkan dengan sistem analog. Serta HDMI dapat memproses sinyal untuk meminimalkan cahaya. Nah, di sini kan ada proses sinyalnya ya kan? Ini termasuk ke dalam fungsi HDMI. Nah, yang pertama itu memproses sinyal. Kabel HDMI itu dapat mengompres sinyal secara digital dan menjadikan lebih berkualitas tinggi atau high definition yang tadi ya kan. Hal ini dikarenakan sinyal yang dihasilkan sudah memiliki level tinggi dan berbeda dengan jenis kabel analog. Kabel analog itu masih menghasilkan sinyal audio atau video yang berkualitas rendah. Lalu yang kedua ada mempercepat transfer. Kecepatan HDMI kecepatan yang ditawarkan di saat mentransfer menggunakan HDMI tersebut adalah sebesar 5 GB sehingga tidak dapat dipungkiri apabila kualitas yang dihasilkan juga sangat tinggi. Yang ketiga itu ada mendukung untuk komunikasi dua arah, ya kan? Pada dasar sih teknologi kabel HDMI sudah mendukung ada sumber komunikasi dua arah seperti pada output video DTV, ya kan yang biasa kita lihat di TV-TV itu.
Lalu tampilan antarmukanya juga akan disesuaikan dengan perangkat yang tersambung sehingga akan tetap mumpuni saat digunakan berkomunikasi dua arah. Kan lanjutnya. Nah, di sini ada tipe-tipenya ya, tipe-tipe HDMI yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu ada tipe A atau standar ya. Tipe A ini merupakan format yang paling umum dalam konektor HDMI yang dapat kalian atau kita semua temukan di berbagai perlengkapan audiovisual seperti laptop, TV, ataupun juga konsol game atau permainan. Itu sering kita lihat itu HDMI yang tipe standar, tipe A. Lalu ada tipe B. Tipe B ini memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan tipe A. Konektor tipe B ini memiliki 29 pin yang ada di dalam HDMI-nya itu. Banyaknya pin tersebut dimaksudkan untuk teknologi yang memiliki resolusi ultra tinggi atau UHD TV atau bisa dibilang ultra high definition television. Lalu yang ketiga ada tipe C atau mini HDMI. Tipe C ini merupakan versi yang lebih kecil dari konektor tipe A tersebut atau yang standar. Tipe ini diperuntukkan untuk perangkat portable seperti kamera DSLR, camcorder, dan tablet. Nah, tipe mini HDMI ini, tipe C ini, itu ukurannya sekitar 10,42 mm dikali 2,42 mm dengan konfigurasi 19 pin yang sama. Jadi berbeda dengan tipe B yang tadi memiliki 29. Ini lebih sedikit. Konektor mini tipe C ini dapat dihubungkan dengan konektor tipe A menggunakan kabel tipe A untuk tipe C. Lalu yang keempat itu ada tipe D atau micro HDMI yang merupakan HDMI yang paling kecil dari tipe-tipe lainnya. HDMI tipe ini biasa kita temukan di perangkat yang ringkas dan portable seperti ya smartphone, ya kan. Ukuran konektor untuk HDMI smartphone kan kecil-kecil ya, ya kan. Kalau bisa diukur ukurannya itu sekitar 5,83 mm dikali 2,20 mm. Namun walaupun mengandalkan hanya 19 pin standar tipe sebelumnya, namun penugasan pin di dalamnya jelas sangat berbeda. Selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari kabel HDMI. Yang paling pertama, yang paling standar yang biasa kita temuin itu kabel HDMI standar yang biasa dirancang untuk resolusi siaran HDTV, kabel dan TV satelit umum yang satelit umum itu yang dirancang hingga 720 dan 1080. Lalu ada kabel HDMI otomotif standar memiliki kemampuan yang sama dengan kabel HDMI standar, tetapi digunakan untuk menghubungkan pemutar DVD portable atau in-car dan perangkat lain ke tampilan video in-car. Lalu juga ada kabel HDMI berkecepatan tinggi yang dirancang untuk menangani resolusi video sebesar 1080 dan 4K atau 30 Hz, serta memberikan dukungan untuk 3D atau 3 dimensi dan deep color. Lalu ada HDMI berkecepatan tinggi premium. Nah, kabel HDMI berkecepatan tinggi premium ini dirancang untuk mentransfer video resolusi 4K atau 4K atau Ultra HD yang handal, termasuk 4K atau 4K 60 Hz, HDR, dan rentang warna yang bisa diperluas. Lalu ada kabel HDMI berkecepatan ultra tinggi. Nah, di sini mencakup semua kemampuan yang lain dengan dukungan tambahan untuk video 8K dengan HDR. Lalu yang terakhir ada kabel HDMI dengan Ethernet bawaan. Di sini terdapat kabel HDMI standar berkecepatan tinggi, berkecepatan tinggi premium, dan berkecepatan tinggi ultra tinggi yang mendukung saluran HDMI Ethernet tambahan atau HEC. Terus selanjutnya. Ya, di sini ada keunggulan dari HDMI. Yang pertama itu adalah
kualitas video atau audio yang dihasilkan itu pasti akan lebih baik. Lalu kabel HDMI memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dari jenis lainnya, bahkan bisa mencapai 5 GB per detik. Oleh karena itu, file yang dihasilkan akan lebih baik. Lalu yang terakhir itu kabel HDMI merupakan kabel tunggal. Meskipun terdapat 19 kabel di dalamnya, namun terbungkus menjadi satu kabel tunggal sehingga penggunaan HDMI itu bisa dikatakan lebih praktis. Selanjutnya. Nah, untuk kekurangan HDMI yang sekarang bisa kita temukan itu harganya relatif mahal. Lalu kurang awet, terutama di bagian pinnya itu kadang ya namanya manusia, ya kan human error kita nyoloknya kekencangan jadinya kadang suka bengkok akhirnya nggak bisa terkonek ya kan. Lalu juga terbatasnya produk. Ada beberapa HDMI yang lumayan sulit untuk kita temui atau kita cari lah. Tapi kalau dicari bisa dapat cuma sulit aja. Intinya itu doang kekurangan yang selama ini bisa saya temui. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.